Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam pembahasan soal KSM Ekonomi untuk MA tahun 2018 tingkat kabupaten. Baiklah, kita langsung membahas soal nomor 20. BPS atau Badan Pusat Statistik melaporkan jumlah pengangguran di Indonesia pada Agustus 2017 sebanyak 7.560.000 orang, bertambah 320.000 orang dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu 7.240.000. Dengan pertambahan jumlah pengangguran yang bertambah tersebut, langkah apa yang harus diambil pemerintah untuk menghadapi masalah tersebut? Berikut beberapa cara yang dilakukan untuk mengatasi masalah pengangguran. Yang pertama, membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Dengan meningkatkan lowongan kerja, maka akan banyak sekali para pencari kerja yang melamar, sehingga bila lowongan yang banyak tersebut bisa memberikan peluang bagi para pencari kerja, maka akan mengurangi pengangguran. Yang kedua, meningkatkan peredaran modal usaha, sehingga jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan bertambah. Ya, misalkan dengan banyaknya modal usaha yang digulirkan pemerintah, maka nanti masyarakat akan membuka usaha-usaha baru yang itu akan mengurangi pengangguran. Yang ketiga, menempatkan pencari kerja ke tempat yang sesuai kemampuan. Ini bisa dimulai dari proses rekrutmen. Yang keempat, melatih para pencari kerja untuk memiliki jiwa entrepreneur atau wirausaha, membuka usaha sendiri. Yang kelima, penyuluhan di masyarakat tentang teknologi dan hubungannya dengan ekonomi. Yang kelima, training dan pelatihan sertifikasi untuk para calon pencari kerja. Para pencari kerja harus menjadi yang terbaik untuk melakukan pekerjaannya, maka harus dilatih terlebih dahulu. Nah, itu beberapa cara untuk mengurangi pengangguran. Nah, sekarang di permasalahan pada soal nomor 20 ini kan bertambahnya pengangguran yang tadinya 7.240.000 jiwa naik menjadi 7.560.000 juta orang, atau bertambah sebanyak 320.000 dalam waktu 1 tahun. Maka upaya yang dilakukan pemerintah adalah yang 320.000 orang ini yang tidak terserap dalam dunia kerja bisa mengadakan program pelatihan bagi tenaga kerja dan layanan informasi lapangan pekerjaan. Lanjut ke soal nomor 21. Demand full inflation atau inflasi yang disebabkan oleh kenaikan jumlah permintaan, ya, sehingga menyebabkan harga-harga barang menjadi naik. Perhatikan pernyataan dengan inflasi sebagai berikut. Nah, langsung saja pertanyaannya dari keempat pernyataan tersebut, dari kelima ya, bukan keempat, yang termasuk demand pull inflation, inflasi yang disebabkan oleh kenaikan permintaan. Yang pertama, kenaikan jumlah uang beredar. Ya, kenaikan jumlah uang beredar ini bisa menyebabkan kenaikan permintaan, ya. Kenaikan permintaan uang ini juga bisa, permintaan barang yang naik ini juga mungkin masyarakat pada banyak memegang uang. Kemudian besarnya pajak diturunkan. Ini tidak, kenapa? Kalau pajak diturunkan itu lebih kepada intervensi pemerintah, ya. Kemudian yang ketiga, defisit APBN. Kalau defisit APBN berarti banyak yang dibelanjakan. Nah, ketika pemerintah banyak
membelanjakan uangnya, di mana pengeluarannya lebih banyak daripada pendapatannya, berarti otomatis permintaan terhadap barang dan jasa naik. Contoh misalkan, pemerintah banyak mengeluarkan anggaran untuk infrastruktur jalan misalkan, maka permintaan akan bahan-bahan atau material untuk membangun jalan akan meningkat sehingga memicu inflasi. Kemudian meningkatnya anggaran belanja negara, ya, anggaran belanja sama aja, ini tadi akibat dari defisit karena anggaran belanjanya yang banyak. Sehingga jawabannya adalah 1, 3, dan 4. Kita lanjut ke soal nomor 22. Pada tanggal 1 Januari 2017, CV Amanah membayar uang muka gedung sebanyak atau sebesar 40 juta. Berarti ini namanya sewa dibayar di muka untuk 4 tahun. Jurnal penyesuaian pada 31 Desember 2017 adalah, ya, kita buat dulu jurnal umumnya. Kalau jurnal umumnya berarti di sini dicatat sebagai sewa dibayar di muka. Ya. Sewa dibayar di muka sebelah debit, kasnya sebelah kredit untuk jurnal umum pada tanggal 1 Januarinya. Kemudian setelah sekarang 31 Desember, berarti kan sudah ada yang menjadi beban, yaitu 12 bulan. Berarti 12 per 48 kali 40 juta. Berarti beban sewanya pada 31 Desember 2017 adalah 10 juta. Kemudian sewa dibayar di mukanya 31 Desember 2017, berarti kan tinggal 3 tahun atau 36 bulan dibagi 48 bulan kali 40 juta. Maka sewa dibayar di mukanya pada tanggal 31 Desember 2017 berarti beban sewanya adalah 10 juta, sewa dibayar di mukanya adalah 30 juta. Baiklah, untuk membuat jurnal penyesuaian, maka kita bantu dulu dengan buku besarnya, yaitu buku besar sewa dibayar di muka. Pada tanggal 1 Januari 2017, sewa dibayar di muka adalah sebelah debit 40 juta. Kemudian 31 Desember 2017, di sini sewa dibayar di muka kan tinggal 30 juta. Tinggal 30 juta ini. Supaya tinggal 30 juta, maka ini dibuat AJP dengan cara dikredit 10 juta. Nah, yang dikredit inilah yang masuk dalam ayat jurnal penyesuaian. Sehingga di sini kreditnya adalah sewa dibayar di muka 10 juta. Dan muncul akun baru pada tanggal 31 Desember 2017, yaitu beban sewa. Beban sewanya 1 tahun yang sudah dipakai atau dianggakan 10 juta. Sehingga jawabannya adalah A. Kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Data berikut memaparkan potensi dana umat dalam bentuk zakat, infak, dan sedekah, serta penyalurannya bagi yang berhak menerima dalam bentuk pengembangan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Jadi zakat, infak, sedekah ini disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, sehingga ini bisa mengentaskan kemiskinan dan bisa masyarakat miskin bisa berkembang. Data tersebut menunjukkan fungsi agama adalah sebagai, ya ini, kalau memberi tujuan dan makna hidup manusia, tidak mengikat kebersamaan anggota masyarakat, tidak sumber legitimasi kekuasaan, bukan. Ini sumber perubahan
sosial. Jadi masyarakat miskin supaya bisa berubah, bisa terangkat atau pengentasan kemiskinannya, ya, yang tadinya masyarakat miskin menjadi tidak miskin lagi, sehingga ini adalah sumber perubahan sosial di masyarakat. Kita lanjut ke soal nomor 24. Dari Republika, menjamurnya toko online membuat konsumen tergiur untuk belanja. Apalagi promosi kerap ditemukan di halaman berbagai situs seperti Lazada, Bineka, Tokopedia. Dengan lahirnya teknologi informasi, tingkah laku konsumen dalam berbelanja pun berbeda dari sebelumnya. Pada saat ini, pembeli bisa bertransaksi tanpa bertatap muka dan melakukan pembayaran melalui online. Berdasarkan berita tersebut, dapat dianalisis bahwa dampak teknologi informasi terhadap kehidupan sosial adalah mengubah pola interaksi transaksi jual-beli yang tadinya bertatap muka atau offline menjadi online dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Sehingga jawabannya A. Kita lanjut ke soal nomor 25. Ini tentang hukum Goosen. Hukum Goosen itu mengatakan hukum Goosen yang pertama mengatakan bila pemuasan kebutuhan dengan satu barang dilakukan secara terus-menerus, maka tingkat kepuasan akan meningkat sampai kemudian akan berkurang mencapai titik kejenuhan. Ya, jadi mula-mula ini bila kepuasan pemenuhan kebutuhan dengan suatu barang dilakukan secara terus-menerus, maka tingkat kepuasan akan bertambah, dan mencapai titik maksimal, kemudian akan berkurang sampai mencapai titik kejenuhan. Jadi meningkat dulu sampai titik tertinggi, kemudian akan mencapai titik kejenuhan atau minus. Ya. Itu menurut hukum Goosen pertama. Sedangkan hukum Goosen kedua, manusia akan melakukan pemenuhan berbagai kebutuhannya pada tingkat intensitas yang sama. Kalau hukum Goosen kedua ini memenuhi berbagai macam kebutuhan, tidak hanya satu. Tapi kalau hukum Goosen 1 itu memenuhi satu kebutuhan. Contohnya minum, pertama akan terasa enak, tapi kemudian sampai titik jenuh. Bahkan kemudian kalau dipaksakan akan mengalami muntah, itu berarti negatif. Nah, kita buat tabel di sini. Ketika Hanifah mempunyai gaji 1.500.000 per bulan, ia membeli baju sebanyak 1. Ya. Ketika gajinya masih 1.500.000, baju yang dibeli 1. Kemudian ia gajinya naik jadi 2 juta, ia membeli baju 2. Naik jadi 2 juta, baju yang dibeli 2. Kemudian naik lagi menjadi 2.500.000 per bulan, ia membeli baju 3. Ya, naik gajinya 2.500.000, ia membeli baju 3. Namun ketika gajinya 3 juta, ya, 3 juta, gajinya 3 juta, ia membeli baju 2 kali per bulan, berarti kan turun. Ya, pertama ketika gajinya naik, ini yang dibeli bajunya naik dari 1 jadi 2 jadi 3. Tapi kemudian walaupun gajinya naik, dia menemukan titik kejenuhan, sehingga baju yang dibeli hanya sebanyak 2. Nah, ini adalah hukum Goosen yang pertama. Pemenuhan terhadap satu macam kebutuhan. Contoh di sini adalah kebutuhan baju. Sedangkan hukum Goosen kedua, ini pemenuhan terhadap berbagai macam kebutuhan sampai mencapai intensitas yang sama.